Pemerintah Kota atau Pemkot Makassar kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kota Daeng berhasil masuk sebagai salah satu dari 10 pemerintah daerah terbaik di Indonesia dalam ajang Gajah Mada Digital Transformation Governance Index atau GMDTGI Awards 2025 yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM Kamis 18 September. Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria dan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, dalam rangkaian seminar nasional dan perilisan GMDTGI Kabupaten atau Kota tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sistem Informasi atau PKSI Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB UGM. Menurut Dr. Muhammad Roem, capaian ini bukanlah yang pertama. Makassar sukses mempertahankan predikat yang sama selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini menandakan konsistensi Pemkot dalam memperkuat tata kelola digital sekaligus mempercepat transformasi layanan publik. Ia menambahkan penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik dan pengelolaan data menjadi faktor utama keberhasilan Makassar. Salah satu inovasi unggulan dalam peluncuran aplikasi Makassar Super Apps, Lontara Plus, platform terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik hanya melalui gawai. Mulai dari pengajuan permohonan administrasi, pelacakan status layanan, hingga konsultasi langsung dengan instansi, semuanya bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Bupati Sidrap Haji Syahrudin Al-Rif terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah. Syahrudin melakukan audiensi langsung dengan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Niluh Enik Ermawati di kantor Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Jakarta, Kamis 18 September. Syahrudin tidak datang sendirian. Ia didampingi Sekretaris Daerah Sidrap Andi Rahmat Saleh, Kadispora Patriadi, Kepala Bapperida Herwin, serta PLT Kabak Umum dan Protokol Irham Imran. Kehadiran rombongan ini menegaskan bahwa Pemkab Sidrap ingin membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat secara komprehensif. Bupati Syahrudin memaparkan sejumlah potensi wisata Sidrap yang dapat dikembangkan secara nasional. Salah satunya adalah geotermal Pajalele di Kelurahan Pajalele, Kecamatan Telu Limpoe yang dinilai memiliki daya tarik unik untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan edukasi. Selain itu, ia juga menyoroti peluang besar dari pengembangan desa wisata serta berbagai destinasi unggulan lainnya yang bisa dikemas menjadi paket wisata terintegrasi. Syahrudin menegaskan kesiapan penuh Pemkab Sidrap untuk bersinergi dengan pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa Sidrap tidak ingin hanya menjadi penonton, melainkan ingin menjadi daerah percontohan pengembangan pariwisata berbasis sinergi pusat daerah. Polda Sulsel mengamankan 411 orang dalam operasi Sikat Lipu 2025 yang digelar selama 20 hari. Para tersangka yang ditangkap termasuk pelaku kerusuhan saat aksi 29 Agustus lalu di Kota Makassar yang menewaskan 3 korban jiwa. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Didik Supranoto menyebutkan, pihaknya mengamankan total ada 411 orang yang ditangkap, dengan rincian 392 orang dewasa dan 19 orang anak di bawah umur. Mantan Kabid Humas Polda Sulteng ini menerangkan bahwa para tersangka dijerat pasal berbeda-beda, diantaranya pasal 362 KUHP tentang pencurian, selanjutnya pasal 365 dan 351 KUHP. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni 1 unit bajai yang digunakan untuk menjarah mesin ATM di kantor DPRD Makassar saat kerusuhan 29 Agustus. Selanjutnya 9 motor, 14 handphone, 5 laptop, dan barang bukti lainnya. Sekdar diketahui bahwa pelaksanaan operasi Sikat Lipu ini digelar sejak 27 Agustus sampai 15 September 2025 di wilayah Polda Sulsel. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau API mengeluarkan instruksi tegas kepada 15 camat sekota Makassar untuk segera menghadirkan program urban farming di wilayah masing-masing. Program ini ditegaskan sebagai salah satu prioritas pembangunan kota yang wajib menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Urban farming menurut API bukan sekedar proyek penghijauan, melainkan bagian dari strategi besar kota dalam menghadapi tantangan pangan,
pengendalian inflasi, pengelolaan sampah, hingga peningkatan ekonomi warga. Ia ingin setiap kecamatan menghadirkan lokasi percontohan terpadu yang bisa menjadi referensi baik untuk masyarakat maupun tamu dari luar daerah. Urban farming dipandang sebagai simbol Makassar menuju kota berkelanjutan. Selain menguatkan ketahanan pangan, program ini juga diarahkan menjadi ikon wisata perkotaan. API menargetkan dalam 1 tahun ke depan, Makassar sudah memiliki kawasan terpadu yang menunjukkan siklus pengelolaan lingkungan dari pengolahan sampah hingga produksi pangan. API menekankan pentingnya pengelolaan sampah organik sebagai inti dari urban farming, yang mewajibkan setiap kawasan perumahan memiliki minimal 2 lubang biopori. Selain itu, yang mengarahkan DLH menyiapkan TPS 3R di tiap kecamatan agar siklus pengelolaan sampah bisa menghasilkan kompos. API memperingatkan agar anggaran tidak dihabiskan untuk seremonial. Ia meminta SKPD menghadirkan greenhouse, fasilitas kompos, serta model percontohan nyata. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin memacu semangat ratusan mahasiswa untuk ikut berperan aktif dalam membangun kota. Dalam forum Eastern Indonesia Saintek Summit atau ACE, yang digelar Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar di Samata, Goa, Kamis 18 September. API nama karibnya memaparkan berbagai program unggulan 5 tahun ke depan yang menjadi prioritas pemerintahannya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi kampus, pemerintah dan dunia profesi demi mewujudkan visi Kota Mulia Makassar sebagai lokomotif pembangunan Indonesia Timur sesuai tema kegiatan. Di hadapan peserta, API merinci langkah strategis mulai dari pengelolaan sampah modern, pengembangan urban farming untuk ketahanan pangan, hingga rencana besar pembangunan stadion yang diharapkan menjadi ikon baru kebanggaan warga Makassar. Melalui kesempatan ini, API mengajak mahasiswa menjadi mitra kritis sekaligus motor penggerak ide-ide inovatif agar sinergi ilmu pengetahuan dan kebijakan pemerintah benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi masa depan masyarakat. Di hadapan ratusan mahasiswa, Munafri memaparkan visi besar Makassar sebagai kota unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan yang disokong 7 misi strategis. API menekankan bahwa Makassar memiliki posisi pintu gerbang Indonesia Timur dan historis sebagai kota bandar perdagangan, sekaligus pasar potensial dengan penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. API menekankan pengelolaan sampah terintegrasi sebagai tantangan mendesak. TPA Antang saat ini menampung 1.000 sampai 1.200 ton sampah per hari dengan ketinggian timbunan mencapai 17 meter.